Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kita bertahmid dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Jumpa kembali pada kupas kitab Kifayatul Akhyar, program Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 pada tahun Hijriah, yaitu 1443 di tahun ini. Kita lanjutkan mengkupas kitab Kifayatul Akhyar, memberikan makna, translate per kata, dan kita sedikit mengulas. Karena sebenarnya dengan memaknai tadi sudah terdapat di dalamnya memberikan pemahaman. Qala berkata yaitu Abi Syuja. Waman wati'a amdan amidan. Waman dan siapa wati'a hubungan suami istri amidan secara sengaja fil farji di kemaluan, fa'alaihi al-qada wal kafarah, maka wajib atasnya qada dan juga bayar kifarat. Jadi bukan hanya qada tapi ada bayar denda kifaratnya. Ini pelanggaran besar. Fal kafaratu itqu raqabah. Kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya, raqabah hamba sahaya, mukminatin yang beriman. Jadi bukan agama non muslim, hamba sahaya yang muslim, cari yang beriman. Jadi ketika kita melanggar aturan Ramadan yaitu hubungan suami istri, maka bukan hanya qada di hari yang lain hari itu, tetapi harus membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Fa'ilam yajid, jika dia tidak menemukan, karena seperti tahun ini atau masa-masa sekarang tidak ada hamba sahaya, sudah tidak ada budak, perbudakan sudah dihapuskan, atau memang kita tidak kuat membayarnya karena saking mahalnya, fasya musyahra ini, maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Fa'ilam, maka jika tidak yastati dia mampu, fa'it'amu, maka memberi makan sittina 60 miskinan orang miskin. Ya, jadi ini harus berurutan. Jadi tidak kemudian langsung membayar 60 orang miskin. Nah, fa'ilam itu jika dia tidak mampu baru membayar 60 orang miskin, ya. Memberikan makan 60 orang miskin. Tapi kalau dia sudah mampu kuat 2 bulan berturut-turut, ini dulu yang harus dikerjakan. Dia harus mencobanya puasa 2 bulan berturut-turut tidak batal, ya. Kalau itu tidak, maka baru membayar atau memberikan makan 60 orang miskin. Qaulus Syekh, ucapan dari Abu Syuja, kata-kata waman wati'a, redaksi waman wati'a, mannya wahuwa mukallaf. Orangnya adalah orang yang mukallaf bisaumi, untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang memang mendapatkan taklif, beban, titah dari Allah, perintah untuk berpuasa. Man wati'a, orang yang melakukan hubungan suami istri ini. Wa qad nawa minal laili, dan dia sudah berniat dari malam. Dia memang niat puasa dan memang sedang puasa hari itu. Tiba-tiba dia wati'a, berhubungan suami istri. Wa kanal wat'u fin nahar, dan adalah hubungan suami istri ini fin nahari, di siang hari. Ya, di saat setelah fajar, ya, subuh sampai menjelang maghrib, waktunya antara itu. Min Ramadan, dari bulan Ramadan. Min ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Tidak ada alasan apapun, ya, dalam keadaan normal, ini namanya tidak uzur. Jadi terjadinya hubungan suami istri ini di siang Ramadan, ya, siang ini, nahar ini tidak harus di siang seperti pemahaman orang Indonesia, siang itu berarti jam 11 ya ke atas, tidak. Pokoknya setelah fajar, setelah subuh sampai maghrib. Nah, ini tanpa uzur dia melakukan itu. Wasyaikhu rahimahullah lam yastawfi al-had, dan Qadi Abi Syuja rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, lam yastawfi, tidak memenuhi al-hadda, batasan. Jadi artinya redaksi ini masih ambigu, belum menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan. Namanya lam yastawfi al-hadda. Maka semestinya redaksinya begini, kata pensyarahnya, yaitu Taqiyuddin, Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wa kana yambaghi, semestinya, seyogianya, ayyakula, Syekh berkatanya begini. Redaksinya, tajibu al-kafaratu, tajibu wajib al-kafaratu kafarat,
wajib membayar kafarat ala atas man orang afsada yang merusak puasanya yauman sehari min Ramadan dari bulan Ramadan, merusaknya dengan apa? Bijima'in dengan jima, tamin yang sempurna, asimun bihi yang dia berdosa dengan perbuatan tersebut, li ajli saumi karena sedang berpuasa, karena puasanya ya. Jadi ini mestinya yang kemudian menjadi redaksi menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wa fi hadzal dhabit quyud, dalam kaidah inilah ada ketentuan-ketentuan. Minha, dari redaksi ini quyudnya adalah ketentuannya al-ifsad, adanya ifsad, adanya pengerusakan ya, sengaja. Jadi kata ifsad itu afsada yufsidu ifsadan, melakukan pengerusakan, berarti dengan sengaja. Maka faman jama'a nasiyan lam yuftir alal mazhab, maka siapa jamaah berhubungan suami istri nasiyan dalam keadaan lalai gitu ya, lam yuftir maka tidak batal alal mazhabi menurut mazhab. Jadi tidak batal puasanya jika dia nasiyan dalam keadaan lupa. Fala kafarata hina idzin, maka tidak ada kafarat baginya saat itu, yaitu ketika kondisinya lupa. Dia hanya wajib mengqadha hari itu, tetapi bayar kafaratnya tidak karena dia lalai ya. Lupa dalam keadaan puasa dia kemudian melakukan hubungan suami istri. Wa hadza, dan inilah huwa dia alladzi yang ihtaraza asy-syaikhu anhu, diberikan pengecualian syekh anhu darinya. Inilah yang kemudian diberikan batasan oleh syekh dengan kata-kata biqaulihi, dengan ucapannya amidan, ada kata-kata amidan sengaja. Jadi kata-kata amidan itu untuk menutup peluang bagi orang yang nisyanan atau nasian, orang yang lalai, lupa. Wa qauluna bijima'in, ucapan kita dengan redaksi jima, bijima'in ihtaraza bihi anil ukli wa syurbi wa ghairihima. Ini untuk mencegah ya, untuk menjaga, mengecualikan dari penyebabnya itu al-ukl, makan, wa syurbi dan minum, wa ghairihima dan selain keduanya. Jadi dia membatalkan puasanya itu dengan jima. Berbeda kalau dengan makan atau minum atau lain sebagainya yang ikut membatalkan puasa. Jadi yang kena kafarat adalah yang kemudian dia berbuka, ya artinya di siang hari dia melakukan jima, bukan karena makan minum atau musafir dan sebagainya ya. Jadi dia keadaan bukan juga uzur ya. Fa innahu la yalzamu al-kafarat, maka kondisi seperti ini tidak wajib atasnya kafarat. Ya, jadi kalau dia makan minum, ya, terlebih dahulu membatalkannya, merusaknya itu dengan makan minum. Tetapi ada hadis Rasulullah yang mengancam orang yang di bulan Ramadan dia makan minum, itu tidak bisa dibayar dengan qadha sehari di hari yang lain. Ya, bahkan setahun dengan puasa setahun penuh pun kalau dia sengaja makan minum di Ramadan, dia nggak akan bisa menghilangkan dosa besar tidak berpuasa. Nah ini ada yang akal-akalan, jadi dia makan minum dulu baru berhubungan suami istri. Nah ini sebenarnya memang tidak wajib kafarat, dia hanya qadha. Tetapi ingat ancaman Rasulullah terhadap orang yang sengaja makan minum, membatalkan puasanya dengan makan minum, maka tidak bisa dibayar dengan hari-hari lain di bulan Ramadan di tahun itu. Bahkan ketika dia puasa setahun penuh pun tidak bisa tergantikan. Wa qauluna tam, ucapan kami kata tam, wa qad zakarahu al-Ghazali, Imam al-Ghazali menyebutkan ihtirazan anil mar'ah. Ini untuk menjaga, mengecualikan dari al-mar'ah. Jadi perempuan atau istri ketika terjadi hubungan suami istri di bulan Ramadan, istri tidak bayar kafarat, hanya suaminya saja. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut itu suaminya, istrinya enggak. Ya. Nah inilah kata-kata yang redaksi yang tepat kata Syekh ini, kata penulis kitab ini Taqiyuddin Al-Hisni. Fa innaha, maka sesungguhnya istri la yalzamu al-kafarat, tidak wajib atasnya al-kafarat, kifarat. Jadi suaminya yang bertanggung jawab karena dia memang yang memberi nafkah. Kafaratnya kan nafkah itu. Memerdekakan hamba saya. Jadi hanya sebelah saja, suaminya saja yang bertanggung jawab. Li'annaha tuftiru bimujarradi dukhuli ba'dil hasyafah. Karena sesungguhnya wanita tuftiru bisa batal dia puasanya
bimujarrodi dengan hanya sekedar dukhuli masuk, ba'dil hasyafah sebagian dari kemaluan, ya. Dia sudah batal dengan adanya dukhul ba'dil hasyafah. Wa qauluna dan ucapan kita asimun bihi, dia berdosa, ya, dosa besar dengan pelanggaran berat hubungan suami istri di bulan Ramadan itu, ihtirazun untuk menjaga, mengecualikan anil musafir, bagi orang musafir. Ya, jadi kalau musafir ini ihtiraz, dikeluarkan. Artinya orang yang musafir dia kan rukhsah, ya. Fima idza jama'a, ketika musafir ini idza jama'a dia berhubungan suami istri biniyati tarakhus, tapi karena memang niatnya ada rukhsah, ya kan, memang dia dilonggarkan, ada dispensasi orang musafir ini. Nah, siang harinya orang musafir ini melakukan hubungan suami istri itu juga dikeluarkan. Artinya tidak termasuk yang denda kafarat. Dia tetap wajib qada sehari, gitu ya. Tapi jangan akal-akalan. Sekali lagi, akal-akalan ingin hubungan suami istri dia kemudian kita pergi ya musafir kemana gitu, enggak. Jadi musafirnya memang musafir mubah, memang ada tujuan tertentu, bukan akal-akalan ingin adanya hubungan suami istri. Nah, ini hati-hati ya. Allah Maha tahu ya tentang niat kita. Fa innahu la ya'samu, dengan demikian dia tidak berdosa. Memang tidak berdosa, ya. Karena dia musafir. Kondisi musafir boleh berbuka. Wa kadza, dan demikian juga bi ghairi niyati tarakhus. Kalau niatnya bukan tarakhus, ya tadi hanya untuk jalan-jalan, tujuannya mau melakukan hubungan suami istri. Musafirnya bukan musafir kerja, musafirnya bukan mau umroh, haji atau kemanapun ya yang mubah tadi. Niatnya ghairi niyati tarakhus ala sahih, menurut pendapat yang sahih maka itu kena denda, ya. Kalau yang seperti tadi kena denda. Li'annal iftar mubahun lahu, karena sesungguhnya berbuka mubahun lahu, mubah baginya, boleh. Fayasiru syubhatan fi dar'il kafarat, maka dia menjadi syubhat fi dar'il kafarat, dalam menolak kafarat. Wa kadzalika, dan demikian juga la kafarata, tidak ada kafarat ala man dhanna baqa'al lail, atas orang yang menyangka ini masih malam. Fabana naharon, maka ternyata ini sudah siang, ya. Jadi dia menyangka masih malam, ya, hubungan suami istri ini. Fabana naharon, tiba-tiba ini sudah siang. Nah, ini tidak juga kena denda seperti ini. Lintifa'il ismi, karena tidak adanya dosa. Wa qauluna, dan ucapan kita li ajlis saum, untuk tujuan saum, ihtirazun an musafin aftara bizina mutarakhisan, ya. Ini ucapan kita li ajlis saum, mengecualikan bagi musafir yang berbuka bizina, dengan perbuatan zina, mutarakhisan, karena rukhsah. Fa inal fitra jaizun, karena sesungguhnya berbuka itu adalah boleh. Wa ismuhu bisababiz zina, dosanya dia disebabkan zina. La bisababis saum, bukan karena sebab puasa. Fa idza wujidat al-quyudu kulliha, wujidat al-quyudu kulluha wajabat al-kafarah. Jika ditemukan kaidah-kaidah tadi, yaitu yang mengikat tersebut, ketentuan-ketentuan tadi, wajabat, maka wajib al-kafarat, bayar kafarat. Ya, baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mendetilkan tadi, kalau hanya akal-akalan maka Allah Maha tahu, meskipun secara aturan fikih barangkali dia tidak kena kafarat. Tetapi kalau yang tadi tujuannya memang cari-cari aman, ya tetap saja Allah tidak akan menerima bayar puasa dia, qada puasanya di hari yang lain selain di bulan Ramadan tahun itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.